Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudhistira Salam Al-Aziz, Prodi Ilmu Gizi, Fakultas Ilmu Kesehatan, dengan NIM 2022 0302 027. Yang saya hormati Bu Khairiska Citra Palupi, SGZ MSc, sebagai dosen pengampu mata kuliah Anatomi Fisiologi 2. Maksud dan tujuan saya di sini adalah ingin mempresentasikan hasil jawaban ujian tengah semester. Adapun soal yang pertama yaitu 1. Jelaskan anatomi dan fisiologi sistem saluran pencernaan. Fungsi utama saluran pencernaan yaitu menghidrolisis komponen makanan seperti pati, protein, dan lemak menjadi molekul yang sederhana yang dapat diserap seperti glukosa, asam amino, dan asam lemak. Organ-organ yang berperan dalam sistem pencernaan yaitu yang pertama rongga mulut, esofagus, lambung, hati, empedu, pankreas, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Organ yang pertama yaitu adalah mulut. Mulut merupakan salah satu saluran pertama masuknya makanan. Makanan dikunyah oleh gigi sehingga makanan mudah untuk ditelan bersama dengan sekresi saliva dari kelenjar saliva. Selanjutnya yaitu ada esofagus. Esofagus adalah sebuah tabung atau otot-otot yang bertugas membawa makanan yang masuk dari mulut menuju ke bagian saluran pencernaan. Fungsi dari esofagus yaitu adalah menyalurkan makanan ke lambung. Kemudian ada lambung. Lambung merupakan kelanjutan dari proses pencernaan esofagus. Lambung dapat menampung makanan 1 hingga 2 liter. Kemudian bolus makanan melewati katup gastroesofagel menuju lambung. Volume lambung ketika kosong yaitu 50 ml dan dapat mengembang menjadi 1 hingga 2 liter. Selanjutnya ada usus halus. Usus halus adalah salah satu bagian sistem pencernaan yang memiliki peran penting, yaitu salah satunya sebagai organ yang berperan dalam proses penyerapan gizi dari makanan dan minuman. Organ ini merupakan bagian terpanjang dari saluran pencernaan yang berada di antara bagian bawah lambung. Kemudian ada usus besar. Usus besar adalah organ yang membentuk huruf U terbalik dengan letak di sekitar usus halus yang berlipat-lipat panjang. Usus besar sekitar 5 hingga 6 meter dan terdiri dari 3 bagian, yakni sekum, kolon, dan rektum. Fungsi utama usus besar adalah membuang air mineral, elektrolit dari ampas makanan yang tidak dicerna, lalu membentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan. Kemudian organ selanjutnya yaitu rektum. Rektum adalah bagian dari usus besar yang berfungsi untuk menampung feses sebelum dikeluarkan dari tubuh. Rektum adalah saluran yang dengan panjang sekitar 12 hingga 15 cm yang menghubungkan usus besar dengan anus atau dubur, atau yang disebut lubang akhir untuk mengeluarkan feses. Kemudian yang terakhir ada anus. Anus adalah lubang di mana saluran pencernaan berakhir dan kotoran akhirnya dikeluarkan dari tubuh. Anus atau dubur ini dimulai dari bagian bawah rektum. Garis aneroktal adalah garis yang memisahkan anus dan rektum. Fungsi anus dalam pencernaan yaitu semua sisa makanan yang tidak dapat dicerna atau diserap oleh tubuh akan diolah oleh anus menjadi kotoran. Pada akhirnya kotoran itu akan dikeluarkan oleh tubuh melalui anus. Soal yang kedua yaitu jelaskan anatomi dan fisiologi sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Fungsi utama sistem ini adalah
untuk menganut nutrisi dan darah yang mengandung banyak oksigen melalui seluruh tubuh serta membawa darah terdeoksigenasi kembali ke paru-paru. Sesuai fungsi dari sistem kardiovaskular yang bertanggung jawab untuk mengirim darah ke bagian-bagian tubuh, yaitu berikut organ dan jaringan yang membentuk sistem tersebut. Yang pertama ada jantung. Jantung adalah sebuah pompa berotot yang mendorong darah ke seluruh tubuh. Sistem tertutup pembuluh darah. Pembuluh pembuluh ini meliputi arteri pembuluh yang membawa darah dari jantung. Yang kedua ada vena. Vena yaitu pembuluh yang membawa darah kembali ke jantung. Selanjutnya ada kapiler, pembuluh kecil yang bercabang dari arteri untuk mengalirkan darah ke seluruh jaringan tubuh. Kemudian ada struktur jantung. Jantung memiliki struktur yaitu organ terbentuk kerucut, berukuran kira-kira sebesar genggaman tangan, terletak di dalam rongga dada, terletak di belakang tulang rusuk, dari rusuk ketiga sampai rusuk keenam, letaknya agak ke kiri dari midline. Letak jantung itu berada di belakang paru-paru sedikit ke kiri, di depan tulang belakang, dan di atas diafragma. Siklus jantung. Siklus jantung dipengaruhi oleh olahraga saraf parasimpatik. Saraf parasimpatik, pusat kendali jantung, suhu tubuh, kalium, kalsium. Struktur jantung yaitu jantung dibagi menjadi dua rongga, yaitu rongga kiri dan rongga kanan. Oleh dinding otot yang disebut septum, dua rongga ini terdiri dari masing-masing dua kamar, yaitu bilik atas disebut atrium dan yang bawah disebut vertikal. Rongga kanan menerima darah ke oksigen dari berbagai bagian tubuh kecuali paru-paru dan memompanya ke paru-paru, sedangkan rongga kiri menerima darah beroksigen dari paru-paru yang dipompa ke seluruh tubuh. Ini ada struktur jantung. Yang pertama ada aorta, yang kedua ada arteri pulmonale-manalis, yang ketiga ada arteri pulmonale kiri, yang keempat ada atrium kiri, selanjutnya vena pulmonale kiri, arteri circumflex, arteri kecil kiri, arteri senderin anterior kiri, vertikal kiri, vena cava superior, arteri pulmonalis kanan, atrium kanan, arteri koronen kanan, vena pulmonalis kanan, cabang conus arteriosus, arteri vertikal arterior kanan, arteri kecil kanan, vertikal atau balik kanan, inferior vena cava. Di samping ada gambar jantung beserta susunan struktur jantung. Adapun bagian luar meliputi yaitu ada perikardium. Jantung dan akar pembuluh daerah utama dikelilingi dan tertutup oleh struktur seperti kantung yang disebut perikardium. Ini terdiri dari dua bagian, yaitu fibrosa. Perikardium luar terbuat dari jaringan ikat fibrosa padat dan membran dalam berlapis ganda, parietal dan visceral perikardium. Serat perikardium melekat pada tulang belakang, diafragma, dan bagian lain dari tubuh oleh ligamen. Membran berlapis ganda terdiri dari lapisan dalam disebut perikardium vertikal. Kemudian lapisan luar disebut perikardium parietal atau fusi perikardium fibrosa dan rongga perikardial antara dua lapisan yang berisi cairan seros, yaitu cairan perikardikal,
Cairan ini membantu dalam mengurangi gesekan yang disebabkan oleh kontraksi jantung. Selanjutnya ada dinding jantung. Dinding jantung terdiri dari 3 lapisan jaringan epikardium luar, tengah miokardium, dan endokardium bagian dalam. Fungsi epikardium luar sebagai lapisan pelindung terluar yang mencangkup kapiler darah, kapiler getah bening, dan serabut saraf. Hal ini dengan perikardium visceral dan terdiri dari jaringan ikat tertutup oleh epitel, jaringan membran yang meliputi organ internal dan memukakan internal lain dari tubuh. Lapisan dalam yang disebut miokardium yang merupakan bagian utama dari dinding jantung terdiri dari jaringan otot, yaitu jaringan yang bertanggung jawab untuk kontraksi jantung yang memfasilitasi memompa darah. Di sini serat otot dipisahkan dengan jaringan ikat yang kaya disertakan dengan kapiler darah dan serabut saraf. Lapisan dalam disebut endokardium dibentuk dari jaringan epitel dan ikat yang mengandung banyak serat elatis dan kolagen. Kolagen adalah protein utama jaringan ikat. Jaringan-jaringan ikat mengandung pembuluh darah dan serat otot jantung khusus yang disebut serat Purkinje. Selanjutnya ada bilik jantung. Bilik jantung yaitu seperti yang telah dibahas sebelumnya, jantung manusia memiliki 4 ruang, yaitu ruang atas dikenal sebagai atrium kiri dan kanan, dan ruang bawah disebut vertikal kiri dan kanan. 2 pembuluh darah yang disebut vena cava superior dan vena cava inferior masing-masing membawa darah terdeoksigenasi ke atrium kanan dari bagian atas dan bagian bawah tubuh. Atrium kanan memompa darah ini ke vertikal kanan melalui katup triksubdi. Katup jantung. Pada dasarnya katup jantung dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, katup arteriovaskular dan caninus, dan katup semilunar. Yang pertama adalah katup antara atrium dan vertikal, sedangkan yang kedua berada di bagian bawah vertikal. Katup triskubdi dan bisubdi atau yang disebut mitral, katup atrioventrikular, dan katup paru dan aorta adalah katup semilunar. Katup ini memungkinkan darah mengalir hanya dalam satu arah dan mencegah arus balik jantung memompa darah manusia sekitar 5 liter per menit. Selanjutnya ada jelaskan anatomi dan fisiologi sistem pernapasan. Organ pernapasan atas ini terdiri atas hidung, nasofaring terdapat vaginal, tonsil, dan tuba eustachius. Orofaring merupakan pertemuan rongga mulut dengan faring, terdapat pangkal lidah, dan lafaring tempat persilangan antara aliran udara dan aliran makanan. Di samping ada gambar saluran sistem pernapasan, yaitu yang pertama ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, dan diafragma. Saluran sistem pernapasan yang pertama yaitu adalah hidung dan rongga hidung. Rongga hidung berlapis laput lendir, di dalamnya terdapat kelenjar minyak atau yang disebut kelenjar sebasea, dan kelenjar keringat atau yang disebut kelenjar sudorifera. Selaput lendir ini berfungsi menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernafasan. Pada permukaan rongga hidung terdapat rambut-rambut halus dan selaput lendir yang berfungsi untuk menyaring udara
yang masuk ke dalam rongga hidung. Selanjutnya masih dalam bagian hidung yaitu ada sinus pranasal. Sinus pranasal merupakan rongga berisi udara yang berbatasan langsung dengan rongga hidung. Sinus pranasal ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu arterior dan posterior. Sinus maxilla dan sinus frontal dan sinus ethmoid arterior merupakan kelompok arterior, dan ostium dari sinus-sinus ini terletak dalam meatus media. Sedangkan sinus ethmoid posterior dan sinus sphenoid merupakan kelompok posterior, dan ostium dari sinus-sinusnya terletak di dalam meatus superior. Selanjutnya ada faring. Faring merupakan tempat persimpangan antara jalan nafas dan jalan makanan, letaknya berada di bawah dasar tengkorak. Di belakang rongga hidung dan mulut, sebelah depan ruas tulang leher, ke atas berhubungan dengan rongga hidung, dengan perantara lubang yang bernama coana. Ke depan berhubungan dengan rongga mulut, tempat hubungan ini bernama isthmus faucium. Ke bawah terdapat dua lubang yang ke depan lubang laring, ke belakang lubang esofagus. Nasofaring yaitu terletak di bawah dasar tengkorak belakang dan atas latadum moil. Pada bagian ini terdapat dua struktur penting, yaitu adanya saluran yang menghubungkan dengan tuba eustachius dan tuba auditori. Selanjutnya ada orofaring. Orofaring ini terletak di bagian belakang rongga mulut dan permukaan belakang lidah. Dasar atau pangkal lidah berasal dari dinding arterior orofaring. Bagian orofaring ini memiliki fungsi dan sistem pernapasan dan sistem pencernaan. Selanjutnya ada laryngofaring. Laryngofaring ini terletak di bagian belakang laring. Laryngofaring ini merupakan posisi terendah dari faringes pada bagian bawah laryngofaring. Sistem respirasi menjadi terpisah dari sistem digestif. Udara melalui bagian anterior di dalam laring, dan makanan lewat posterior ke dalam esofagus melalui epitoligis yang fleksibel. Selanjutnya ada trakea. Trakea yaitu mempunyai penghubung antara laring dengan paru-paru, berbentuk tabung 2x11 cm, terletak di bawah laring dan di depan esofagus dan C6 sampai torak mediastinum. Lalu terbentuknya oleh 6-12 hyaline cartilage yang berfungsi sebagai alat penahan agar saluran pernafasan tetap terbuka dan dilindungi oleh jaringan kolagen berbentuk spiral dan diperkuat oleh otot polos. Dan terdapat pusat produksi cairan-cairan produksi mukosa dan saluran pernafasan, yaitu sel Goldberg dan sel cilia. Selanjutnya ada bronkus. Bronkus adalah saluran pernapasan utama yang terhubung dengan paru-paru. Sebelum memasuki paru-paru, udara masuk ke dalam tubuh melalui mulut atau hidung, kemudian melewati laring dan trakea. Selanjutnya udara akan melewati percabangan trakea yang disebut bronkus. Bronkus bercabang lagi menjadi saluran-saluran kecil yang dikenal sebagai bronchiolus. Kemudian berakhir di kantung udara kecil dalam paru-paru bernama alveolus. Alveolus merupakan tempat pertukaran karbon dioksida dan oksigen yang kemudian diedarkan ke seluruh tubuh melalui darah. Selanjutnya dari bronkus kita menuju ke paru-paru. Paru-paru adalah salah
Satu organ vital dalam tubuh manusia, tepatnya merupakan organ respirasi atau pernapasan, yang berhubungan dengan sistem pernapasan dan sirkulasi atau yang disebut peredaran darah. Fungsi dari paru-paru itu sebagai organ dalam sistem pernapasan. Paru-paru merupakan organ yang bertugas untuk mengatur udara masuk dan memisahkan oksigen dengan karbon dioksida. Organ pernafasan ini terbagi menjadi beberapa bagian yang disebut dengan lobus. Yang pertama, paru-paru kiri terdiri atas dua lobus, jantung berada dalam alur takik jantung yang terletak ada di lobus bawah. Lalu yang kedua ada paru-paru kanan, memiliki tiga lobus. Maka dari itu, organ yang memiliki ukuran dan berat yang lebih besar dibandingkan paru-paru kiri. Yang terakhir ada diafragma. Diafragma adalah otot pernapasan yang berbentuk kubah yang terletak di dekat bagian bawah tulang rusuk, tepat di bawah dada. Saat kamu menghirup dan menghembuskan udara, diafragma dan otot pernapasan lainnya di sekitar paru-paru berkontraksi. Diafragma juga merupakan sekat yang membatasi perut dan dada. Dengan berkontraksi saat seseorang menarik nafas, diafragma menciptakan efek vakum yang menarik udara ke paru-paru. Sedangkan saat mengeluarkan nafas, diafragma kembali rileks dan udara didorong keluar dari paru-paru. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.